sudah hampir sampai itu. Kenapa sabar yang menjadi inti saja? Rupanya memang 3 pahala terbesar. Memaafkan orang lain pahala terbesar, sabar pahala terbesar, puasa Ramadan pahala terbesar. Sabar lipat banyak orang tak tulus, termasuk orang beriman. Berapa banyak orang beriman mengaku, ya Allah, kenapa aku banyak dapat cobaan padahal aku sudah miskin? Kenapa penyakitku tidak sembuh, ya Allah, padahal aku sudah rajin sedekah? Bapak Ibu, salah satu ciri orang tak sabar itu, Bapak Ibu, adalah orang yang masih suzon kepada Allah. Orang kalau dia sabar, indikator pertamanya adalah dia husnuzon kepada Allah, berbaik. Dulu saya pernah ketemu preman. Preman ini dia sombong betul. Kata dia, jangan macam-macam sama saya ya. Saya ini sudah 2 kali keluar masuk penjara. Berapa kali Pak? 2 kali. Tatonya sama. Kalau saya ke tato banyak, saya tanya, kenapa kau bikin tato? Dia bilang supaya orang takut. Memang rupanya pas mulai sama orang tato itu betul. Enggak juga. Jadi saya bilang, siapa yang duduk sini? Dengarkan ya, berapa kali dia masuk penjara? 2 kali masuk penjara seumur hidup. Dengarkan baik-baik. Saya 4 kali keluar masuk penjara sebulan. Wah, kaget ya. Oh, lebih senior pada saya. Saya isi pengajian. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, waktu saya pengajian tuh, selesai pengajian, dipanggil saya sama mantan gubernur. Wah, ini tak main-main Pak. Berkumpul preman ini kan, mantan gubernur, mantan ketua DPR, mantan sekda. Yang mantan gubernurnya Pak Usri, mantan ketua DPR Bengkalis Jamal Abdillah, mantan sekda Ibu Pak Raja Isman. Masih ada hubungannya sejauh. Diajaknya saya itu, Ustaz, duduk sini, jangan langsung pulang, kita. Kata Pak Usri, Ustaz ini kan S1, S2-nya ekonomi, kenapa bisa ceramah? Nah, saya bilang tadi, pesantren saya banyak Pak, sudah 3. Ditanya Pak Usri, kenapa banyak pesantren kita sudah pada. Lama-lama cerita Pak, saya tanya Pak, bagaimana keadaan Bapak sekarang di sini? Apa jawaban Bapak bertiga ini Pak? Alhamdulillah Ustaz. Jawaban yang saya dengarkan. Kata Bapak-Bapak, Alhamdulillah Ustaz. Baik di sini. Sholat 5 waktu berjamaah. Dulu waktu menjabat jangankan berjamaah, wudhu zuhur sekaligus untuk sholat asar. Ibu apa itu? Wudhu zuhur sekaligus untuk sholat, berarti sholat zuhurnya di akhir waktu. Dulu Ustaz waktu menjabat wudhu zuhur asar, wudhu asar itu akhir. Terus Pak, dulu Ustaz waktu menjabat jangankan membaca Al-Quran, memegang mushaf saja tidak sempat Ustaz. Waktu menjabat. Sekarang Ustaz alhamdulillah Pak Muslim, saya sudah 4 kali khatam. Luar biasa. Bapak yang satu lagi bilang saya sudah 3 kali khatam. Pak Jamal bilang saya walaupun sedikit baru 2 kali khatam. Makanya kalau Pak yang khatam duluan sudah lupa. Mana tahu Pak ya? Ada hikmah Pak. Di luar tak sopan, bumbu di dalam sopan. Ada lagi dulu. Kita ini diberikan cobaan oleh Allah, mungkin saja karena kita untuk dilindungi dari cobaan yang lebih berat. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dulu Nabi Musa dihancurkan oleh ibunya. Bapak Ibu ingat, kita akhir selesai cerita ini selesai. Sudah sejak cerita 60 menit karena akhirnya masih cerita. Dihanyutkan Nabi Musa, tapi qadarullah seluruh bayi yang dibunuh di Bani Israel itu justru orang yang menghancurkan kerajaan Nabi Musa itu dihanyutkan
bayi tabung itu ada sekarang bayi tabung itu 50 juta, mahal. Bayi tabung tidur mahal lagi 1 miliar. Tahapnya yang penting yang beda tabungnya, Pak. Yang satu tabung galon, yang satu tabung setengah. Itulah mahalnya kalau bayi. Dibesarkan Nabi Musa, ditimbang-timbang, digendong-gendong sama istri Firaun, dibesarkan, disayang, pas menyusui diserahkan sama ibu kandungnya. Satu ketika Nabi Musa digendong oleh Firaun. Jadi Firaun ini kalau penjahat-jahat itu saya juga sama. Digendong sama Firaun, tak lama digendong sama Firaun, ditariklah jenggot Firaun sama Nabi Musa. Jungkir balik kawan. Karena memang Nabi Musa itu dalam riwayat diceritakan diberikan oleh Allah kekuatan 5 orang laki-laki. Nabi terkuat itu Nabi Musa. Ditarik oleh Firaun jenggot, ditarik oleh Nabi Musa jenggot Firaun. Ini jenggot itu bukan ustaznya Pak. Firaun ada jenggot. Jungkir balik Firaun langsung timbul perasaan Firaun. Oh, inilah mungkin anak yang akan menghancurkan kerajaan. Langsung dia pikir, Pak, ini harus dibunuh. Dicabut yang benar. Ini kan Firaun itu Pak dalam riwayat usianya 400 tahun. Ini Firaun yang Ramses II itu. Usia 400 tahun, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah sakit flu, nggak pernah sakit pinggang. Karena sakitnya itu lalu dia akhirnya mengaku Tuhan. Kalau ditanya apakah iblis yang paling sombong di muka bumi, disuruh sujud kepada Nabi Adam dia tidak mau. Bahkan iblis ini pernah minta taubat sama Nabi Musa. Wahai Musa, aku mau taubat sama Allah. Kira-kira bagaimana? Nabi Musa senang disampaikan sama Allah. Ya Allah, iblis mau taubat. Kata Allah, bagus. Ada syaratnya ya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, ada syaratnya. Apa itu ya Allah? Dulu waktu Nabi Adam hidup di atas sujud. Sekarang kalau dia mau taubat, cari kuburan Nabi Adam, sujud di kuburannya. Kata Nabi Musa kepada iblis, iblis, ya Musa, taubatmu diterima oleh Allah. Yang benar iblis. Syaratnya satu, kata Nabi Musa. Jadi makanya kita yang berdosa itu Bapak Ibu, jangan pernah lantas jatuh min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Iblis saja Allah ampunkan. Kata Nabi Musa, ada satu iblis. Apa itu Musa? Dulu kau di surga kan tak sempat sujud sama Adam. Ya. Sekarang kalau kau diterima taubatnya, carilah kuburan Nabi Adam, sujud di kuburan Nabi Adam. Apa kata iblis? Hei Musa, ya. Jangankan Adam itu mati, hidup saja dia, aku tak mau sujud. Apalagi Adam sudah begitu sombongnya iblis. Tapi pertanyaannya, apakah iblis yang paling sombong? Tidak. Makanya sholat itu terminan sombong kita tuh. Yang paling sombong di muka bumi ini Bapak Ibu adalah manusia. Siapa manusianya? Dalam riwayat diceritakan beberapa raja-raja yang begitu banyak mengaku Tuhan. Raja Namrus mengaku Tuhan, ketemu Nabi Ibrahim. Raja yang menyebabkan Ashabul Kahfi lari, itu juga raja yang mengaku Tuhan. Satu lagi Firaun ini juga mengaku Tuhan. Makanya kalau dibilang siapa yang paling sombong adalah manusia. Datang iblis ketemu Firaun. Kata iblis sama Firaun, Bir. Saya begitu, sudah iblis. Kata Firaun, kata iblis, kau kenal aku? Kenal. Kau tahu kan aku lebih tua darimu? Kata Firaun, ya, kau lebih tua. Kau tahu kan aku lebih kuat darimu? Ya, aku tahu kau lebih kuat darimu. Kerajaanmu setan, anak buahmu setan, aku cuma manusia. Sehebat aku Firaun, kata iblis, aku salut kepadamu. Kata Firaun, kenapa kau salut kepadaku? Aku begini hebatku, aku tak pernah mengaku Tuhan, tapi kau berani mengaku Tuhan. Siapa yang bisa Tuhan? Manusia. Setelah ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa kecil, jungkir balik, dicabut pedangnya sama Nabi Musa, sama Firaun untuk membunuh Nabi Musa. Datanglah istri Firaun. Apa kata istri Firaun? Sebentar Pak. Ini istri Firaun menyembah juga.
langsung masuk dari pedang Firaun ke dalam sarang. Ini perlu Bapak catat, sejahat-jahat Firaun paling takut sama Bapak kalau takut sama ibu, Firaun Bapak. Kagak usah. Datang istrinya, akhir kata istrinya, kenapa aku mau bunuh Musa? Kata Firaun, wahai istriku, inilah anak yang menghancurkan kerajaan kita. Dari mana abang tahu? Dia cabut jenggot, aku jungkir balik. Dia punya kekuatan yang besar. Kata istrinya, bang, abang jangan mudah suuzon, makanya sering-sering lah dengan ceramah Ustaz Izamir. Itu anak kecil, Pak. Kata Firaun, tak bisa, inilah dia rumahnya. Tak bisa, kata istri. Ini aja, Bang. Kita buktikan, kita taruh kurma, kita taruh bara api. Kalau nanti Musa kecil ingin mengambil kurma, bunuhlah Bang, aku rela. Tapi kalau dia mengambil bara api, rupanya betul Pak. Nabi Musa mengambil bara api. Dimasukkan oleh Nabi Musa bara api ke dalam mulut, tapi untuk cepat dikeluarkan, terbakar lidah Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tak bisa mengucapkan ular melingkar-lingkar di atas. Cadel. Allah berikan musibah memasukkan bara api ke dalam mulut, tapi Allah hindarkan Nabi Musa dari musibah dibunuh oleh Firaun. Maka sabar kita orang Islam, Bapak Ibu, sabar kita kalau kita memang menurut kepada Al-Quran yang Nabi ajarkan. Satu, terakhir ikhlas. Puasa inilah ibadat yang betul-betul menunjukkan ikhlasan. Sholat kita nampak sama orang, haji kita di antara orang sekampung. Tapi kalau puasa ini, makanya nanya sama saya, Ustaz, kalau puasa ini umur batal nggak? Saya bilang batal.